Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik setelah kita libur beberapa hari kemarin. Hari ini kita akan belajar tematik masih pada tema 2, subtema 3 dan 4, muatan matematika. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah dalam setiap proses pembelajaran. Anak-anak, jangan lupa selalu bersyukur juga ya atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Semoga dalam proses pembelajaran setiap harinya anak-anak selalu diberikan kemudahan. Dan jangan lupa tetap semangat. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan yang akan kita capai. Pertama, anak-anak dapat mengelompokkan benda berbentuk bangun ruang dengan tepat. Yang kedua, anak-anak dapat menentukan pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan gambar dengan tepat. Baik, kita masuk pembelajaran pertama hari ini. Kita akan mengenal bentuk-bentuk benda. Setiap benda memiliki bentuk. Bentuk benda bermacam-macam. Perhatikan bentuk benda yang ada pada gambar. Ada benda yang berbentuk bola, ada benda yang berbentuk tabung, ada benda yang berbentuk balok, dan ada juga benda yang berbentuk kubus. Setiap benda memiliki sisi. Benda-benda itu dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kan biasanya benda-benda yang ada pada gambar kalian sering lihat ya. Ada bola poli yang berbentuk bola, ada bungkus pasta gigi berbentuk berbentuk balok, ada celengan yang berbentuk tabung, serta ada dadu yang berbentuk kubus. Itu dadunya berbentuk kubus. Nah, benda-benda itu sering kita temukan sehari-hari ya di rumah atau di sekolah. Bentuk benda, ciri-ciri dan contoh. Nah, di sini ada bentuk balok. Ciri-ciri balok, banyak sisinya, ada 6. Sisi-sisi berbentuk segi 4. Nah, contoh benda yang sama dengan bentuk balok adalah tempat tisu atau kotak tisu. Kalian biasanya bisa melihat benda serupa selain kotak tisu, yaitu kotak pensil, meja, lemari. Nah, itu biasanya berbentuk balok. Yang kedua adalah bentuk kubus. Ciri-ciri kubus adalah banyak sisinya, ada 6. Sisi-sisinya berbentuk persegi 4. Bentuk dan ukuran sisinya sama. Untuk kubus, setiap sisinya berbentuk persegi 4 dengan ukuran yang sama. Contoh bendanya adalah rubik. Kalian pernah melihat rubik atau bahkan ada yang mempunyai rubik? Nah, rubik ini adalah contoh benda yang berbentuk kubus. Selain rubik, ada juga dadu. Bentuk ketiga adalah bola. Ciri-ciri bola, banyak sisinya, ada 1. Contoh benda yang berbentuk bola adalah bola sepak. Kalian tentunya sudah tidak asing lagi ya kalau melihat bola sepak. Nah, itu adalah bentuk bola. Nah, selain bola sepak yang berbentuk bola apalagi? Ada globe. Ada juga bola bekel, ada bola kasti. Nah, itu benda yang berbentuk bola. Bentuk terakhir di sini ada bentuk tabung. Ciri-ciri tabung adalah banyak sisinya, ada 3. Sisi-sisi terdiri atas alas, tutup, selimut.
Nah, tutup dan alas berbentuk lingkaran. Tutup dan alas berukuran sama. Jadi kalau tabung, tutup dan alasnya berbentuk lingkaran yang ukurannya sama. Contoh bendanya di sini ada kaleng susu. Contoh benda yang berbentuk tabung selain kaleng susu ada juga gelas dan ember. Nah, kalian bisa lihat untuk gelas dan ember bentuknya sama seperti tabung. Kalian bisa perhatikan benda-benda di sekitar kalian yang bentuknya hampir sama seperti tabung. Untuk pembelajaran kedua hari ini yaitu tentang pola bilangan. Apa itu pola? Pola merupakan suatu susunan bilangan atau suatu susunan benda ataupun bentuk yang memiliki bentuk teratur atau memiliki bentuk berurutan secara teratur. Nah, seperti ini dicontohkan. Udin membaca buku cerita tentang kura-kura dan rusa. Di dalam buku tersebut terdapat banyak gambar kura-kura dan rusa. Gambar tersebut membentuk pola berikut. Nah, ini bentuknya pola berurutan secara teratur. Lihat kotak pertama, di situ ada kura-kura. Kotak keduanya ada rusa. Kotak ketiganya ada kura-kura lagi. Kemudian ada rusa lagi. Setelah rusa ada kura, terus berlanjut seperti itu. Nah, sekarang kita lihat pola gambar yang ada di bawah ya. Di situ ada gambar pensil. Setelah pensil, kotak kedua ada buku. Setelah buku ada pensil lagi. Setelah pensil ada buku. Nah, sekarang kira-kira setelah buku, kotak kelimanya kita isi dengan gambar apa ya? Betul, dengan gambar pensil. Setelah pensil ada gambar buku. Setelah buku ada gambar pensil. Nah, terakhir setelah pensil diisi oleh gambar apa ya kira-kira? Betul, diisi dengan gambar buku. Nah, jadi seperti itu bentuk pola gambarnya. Mudah ya. Jadi bentuk polanya pensil, buku, setelah buku, pensil, setelah pensil, buku, terus seperti itu. Contoh berikutnya yaitu tentang pola bilangan berdasarkan gambar. Nah, sekarang lihat di gambar yang di atas ada gambar pensil. Pola bilangannya kita hitung. Pada kotak pertama terdapat 3 pensil. Kotak kedua terdapat 2 pensil. Kotak ketiga terdapat 1 pensil. Nah, setelah 1 kita ulangi lagi ke pola awal. Kita ulangi, balik lagi ke kotak pertama. Setelah 1, 3 pensil lagi. Kemudian setelah 3, 2 pensil. Setelah 2, 1 pensil. Jadi pola bilangan yang sesuai gambar tersebut yaitu ada 3, 2, 1. Kemudian lihat contoh gambar yang di bawah. Pola bilangannya berbentuk, lihat, kotak pertama diisi dengan 4 kura-kura. Bisa dihitung. Kotak kedua diisi dengan 3 kura-kura. Kotak ketiga diisi dengan 2 kura-kura. Nah, kotak keempat kita balik lagi seperti kotak pertama, yaitu diisi dengan 4 kura-kura. Kotak kelima diisi sama dengan kotak kedua, yaitu 3 kura-kura. Nah, kotak keenam sama dengan kotak ketiga, yaitu diisi dengan 2 kura-kura. Jadi pola bilangannya membentuk 4, angka 4, angka 3, dan angka 2. Terus pengulangannya seperti itu, bersusunnya seperti itu. Mau ditambah kotaknya sampai 10 pun tetap pola bilangannya 4, setelah 4 ada 3, setelah 3 yaitu 2. Seperti itu ya. Mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sampai sekian. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan ke Bu Ima ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimudahkan anak-anak.